Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa kembali membuat video yang penuh edukasi ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tuntutan iblis kepada Tuhan. Jadi, tetap di channel ini agar teman-teman tahu bahwa iblis adalah tim sukses Tuhan. 28 Januari 1800 Aladin Muhammad saat kerajaan Aceh sedang dalam perkembangannya pada Indonesia yang melakukan bulan berapi, tetapi kerajaan Aceh tak pernah menyerahkan Indonesia sejak Belanda mengeluarkan maklumat perang terhadap Aceh pada tahun 1800 tahun. Aceh telah merampas 430 kerajaan kecil-kecil dari Nusantara. Jika Tuhan Maha Kuasa dan tidak ada sesuatu pun yang dapat terjadi di luar kehendak-Nya, maka bagaimana mungkin makhluk dapat disalahkan karena dosa-dosanya? Itu ungkapan iblis. Apakah benar demikian? Kita bahas sedikit asal-muasal diangkatnya iblis sebagai tim sukses atau tim penguji oleh Tuhan. Akan tetapi, sebelum lanjut, saya sarankan teman-teman untuk fokus pada argumentasi percakapan dalam kisah ini. Jangan di-skip-skip agar tidak tergelincir keyakinannya. Tuhan hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Malaikat pun mempertanyakan ciptaan Tuhan dengan alasan kenapa harus menciptakan khalifah di muka bumi, dan pada akhirnya mereka akan menghancurkan ciptaanmu yang lain di muka bumi. Tuhan pun menjawab malaikat, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Aku tidak menghadirkan kalian penciptaan langit dan bumi dan tidak pula ciptaan diri kalian sendiri. Apa hak kalian mempertanyakan keputusanku? Aku menciptakan seorang tanah liat kering yang berasal dari tanah lumpur hitam dan beri bentuk. Dan apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniup ke dalamnya rohku, maka tunduklah kalian kepadanya dengan bersujud." Semua malaikat pun bersujud terkecuali iblis. Dan Tuhan pun mempertanyakan keputusan iblis dengan berkata, "Wahai iblis, kenapa engkau tidak tunduk seperti yang kusuruh? Apa yang menahanmu dari mengagumi apa yang kuciptakan dari keagunganku? Lancangnya engkau, sombong bahkan di hadapanku." Iblis pun mengutarakan pembenaran akan sikapnya. "Duhai, lihatlah apa yang telah engkau tinggikan daripadaku. Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api. Bagaimana mungkin engkau menyuruhku untuk tunduk di hadapan makhluk fana ini, yang bahkan hanya engkau buat dari tanah liat?" Iblis pun telah meragukan ketetapan Tuhan dan mencoba menjatuhkan ciptaan Tuhan. Tanpa iblis sadari, ia telah menculut kemarahan Tuhan. Maka dikutuklah iblis pada saat itu juga. Pada dasarnya, iblis ini termasuk pada golongan malaikat pada saat sebelum memperlihatkan kesombongannya, bahkan di depan penciptanya. Apakah ini adalah salah satu alasan Tuhan menciptakan Adam? Untuk menguji keimanan iblis saat itu. Bukankah ini semua adalah skenario Tuhan? Bukankah segala sesuatu tidak terlepas dari kehendak-Nya? Iblis pun menawarkan bentuk negosiasi kepada Tuhan. Bahkan Tuhan telah mengutuk iblis sebab Adam, maka iblis pun meminta untuk menggoda serta menyesatkan anak cucu Adam hingga akhir zaman atau hari kiamat. Allah pun menerima tawaran dari iblis itu. Adam ditempatkan di surga dan merasakan nikmatnya tinggal di nirwana, tetapi Adam pun kesepian dan bosan menikmati indahnya nirwana sendirian hingga diciptakannya Hawa dari tulang rusuk Adam. Iblis pun mulai menjalankan misi penghancuran terhadap Adam. Hawa ini dihasut untuk memakan buah terlarang yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Hawa pun mengajak Adam untuk memetik buah itu, sehingga misi iblis pun terlaksana secara sempurna dan Adam serta Hawa pun digusur dari surga. Dari pernyataan sebelumnya, ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Akan tetapi, jika khawatir keimanan teman-teman akan terkikis,
sebaiknya video ini ditutup saja. Karena argumentasi iblis ini sangatlah rasional atau masuk akal. Kembali saya ingatkan, pernyataan ini sangatlah frontal. Oke, kita masuk di argumentasinya. Yang pertama, mengapa Tuhan menerima tawaran iblis sedangkan sebelumnya telah mengutuk iblis karena kesombongannya? Berarti masih ada negosiasi. Yang kedua, apakah ini sebuah skenario yang Tuhan telah rancang sebelumnya, bahwa sengaja iblis dibuat sombong sehingga dikutuk, tidak lain dengan tujuan menjadi tim penguji Tuhan? Yang ketiga, setelah diciptakannya Adam dan ditempatkan di surga, kemudian Adam merasa kesepian. Pertanyaan yang muncul, apakah di surga saat itu belum ada bidadari? Bagaimana kita ketahui bahwa di sana banyak bidadari yang kecantikannya tiada tara? Dan apakah masih ada kesengsaraan di surga, yaitu kesepian? Bukankah di surga semua kenikmatan? Yang keempat, jika memang Adam ada di surga, lantas bagaimana iblis bisa menggoda? Bukankah iblis telah dikutuk dan tidak bisa masuk surga? Yang kelima, jika memang Adam dan Hawa berada dalam surga, mengapa dalam surga masih ada sesuatu yang dilarang, yaitu buah terlarang? Bukankah surga adalah puncaknya kenikmatan? Yang keenam, jika Hawa tidak digoda oleh iblis untuk mengajak Adam memakan buah terlarang sehingga Adam dan Hawa dibuang ke bumi, apakah ada manusia di bumi? Berarti iblis telah membantu Tuhan mewujudkan tujuan diciptakannya Adam, yaitu untuk di bumi, bukan di surga. Dari argumen sebelumnya, apakah teman-teman bisa menemukan jawabannya? Silakan simak terus video ini sampai selesai agar pembahasan kita ini tuntas. Kembali lagi ke pembahasan awal tentang pengutukan iblis. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dosa yang paling berbahaya dalam sejarah penciptaan makhluk yang bernama manusia, iblis dan malaikat serta yang lainnya adalah keangkuhan, kesombongan, sehingga iblis pun tak mau menyembah kepada Adam dengan alasan iblis lebih baik dari Adam. Itu sifat kesombongan iblis yang berujung pada kutukan Tuhan kepadanya serta keserakahan Adam dan Hawa yang merasa bahwa surga adalah milik mereka berdua tanpa memperdulikan perintah Allah, sehingga membawa mereka pada penggusuran tempat di surga. Asumsi manusia pun mulai menjelekkan iblis dengan mengatakan bahwa Adam dan Hawa memakan buah terlarang itu sebab hasutan dari iblis. Dan iblis pun menjawab asumsi itu. Iblis berkata, "Kau bilang Adam berdosa gara-gara hasutanku? Kalau begitu, atas hasutan siapa aku melakukan dosa? Aku sebenarnya melakukan apa yang Dia, Tuhan, perintahkan. Dan aku sepenuhnya patuh pada perintah Tuhan. Mau bagaimana lagi? Tak ada ruang yang luput dari kuasanya. Aku bukanlah Tuhan bagi keinginanku sendiri." Lanjut gugatan iblis lagi. "Aku telah menyembah Tuhan 700.000 tahun. Tak ada tempat tersisa di langit dan di bumi di mana aku tak menyembahnya. Ya Tuhan, anak keturunan Adam menolakmu. Namun engkau tetap bermurah hati dan meninggikan mereka. Tapi aku yang mencintai dan memujamu dengan pemujaan yang benar, engkau buat menjadi hina dan buruk rupa. Lihatlah segala penderitaan dan kesengsaraan yang telah ditimpakannya atas dunia ini. Lihatlah betapa monster itu melakukan semuanya hanya untuk menghibur diri. Jika ada yang terlihat murni, dibuatnya ternoda. Jika ada yang manis, dibuatnya masam. Jika ada yang bernilai, dibuatnya menjadi sampah. Dia tak lebih dari sekedar badut dan pesulap murahan, pembohong gila, dan kegilaannya masih terus membuatku lebih gila lagi. The madness of God menjadikan ketergelinciran iblis dan dakwaannya kepada Tuhan karena telah menyesatkannya sebagai landasan bagi pertanyaan-pertanyaan mengenai kemungkinan-kemungkinan kehendak bebas di hadapan Tuhan. Pertanyaan yang berulang kali
disajikan adalah jika Tuhan Maha Kuasa dan tidak ada sesuatu pun yang dapat di luar kehendaknya, maka bagaimana mungkin makhluk dapat disalahkan karena dosa-dosanya? Dari kisah yang telah saya sampaikan, banyak argumentasi yang memaksa kita menggunakan logika agar argumentasi iblis ini seakan-akan benar. Begitulah tipu daya iblis dengan segala cara untuk menyesatkan kita. Tetapi apakah kita bisa sadari hal ini? Karena perbuatan kita semua akan dipertanggungjawabkan. Keadilan Tuhan melebihi logika manusia. Janganlah karena kesombongan kita melebihi kesombongan iblis yang telah dikutuk oleh Tuhan, karena jelas di pembahasan awal bahwa sekian lamanya iblis tunduk dan patuh kepada Tuhan selama 700.000 tahun, akan tetapi semua sirna karena hanya kesombongan. Namun jika teman-teman masih penasaran dengan pembahasan kali ini, teman-teman bisa membaca buku Iblis Menggugat Tuhan, karena pembahasan kali ini sedikit banyaknya dari kutipan buku tersebut. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jika teman-teman tertarik dengan pembahasan yang memaksa logika berpikir teman-teman semua, jangan ragu untuk klik subscribe, like, komen, dan share video ini agar tidak terlewatkan pembahasan-pembahasan menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.